Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya sendiri, Putri Azizah Yonanda, Nizla Aima, dan Yuliani. Kami membahas mengenai media-media dalam pembelajaran Al-Quran dan Hadis. Baik, selanjutnya kami akan memaparkan mengenai latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penulisan. Berikut adalah pemaparan yang telah saya sampaikan sebelumnya. Silakan teman-teman baca dan pahami terlebih dahulu dengan mempause video berikut ini. Baik, selanjutnya masuk kepada bab pembahasan yang akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Yuliani Safitri, NIM 19329199. Di sini saya akan membahas materi yang pertama, yaitu tentang pengertian media dan sumber pembelajaran. Pengertian media pembelajaran. Kata media berasal dari bahasa Latin medius, yang secara harafiah berarti tengah, perantara, atau pengantar. Dalam bahasa Arab, media adalah perantara atau pengantar pesan dari pengirim kepada penerima pesan. Adapun pengertian media pembelajaran menurut para ahli, diantaranya Muhammad Ali mengemukakan bahwa media pengajaran diartikan sebagai suatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan, motivasi, pikiran, perasaan, perhatian siswa sehingga dapat mendorong proses belajar. Yusuf Hadi Miarso mengatakan bahwa media adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan siswa sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar dari diri pembelajar. Jadi, media pembelajaran adalah segala sesuatu atau alat dalam berbagai bentuk yang digunakan oleh seorang guru untuk mempermudah siswa untuk menerima materi yang akan diajarkan tersebut. Pengertian sumber pembelajaran. Istilah sumber belajar dipahami sebagai perangkat, bahan, peralatan, pengatur, dan orang di mana pembelajar dapat berinteraksi dengannya yang bertujuan untuk memfasilitasi. Jadi sumber pembelajaran adalah sumber-sumber yang mendukung pembelajaran termasuk penunjang materi, lingkungan pembelajaran. Sumber belajar juga mencangkup segala hal yang tersedia untuk membantu individu atau siswa belajar menunjukkan kemampuan dan kompetensinya. Pembahasan yang kedua yaitu mengenai ciri-ciri media pembelajaran. Gerets dan Eli mengemukakan 3 ciri media yang merupakan petunjuk mengapa media digunakan dan apa-apa saja yang dapat dilakukan oleh media yang mungkin guru tidak mampu atau kurang efisien melakukan. Yang pertama yaitu ciri fiksatif. Ciri ini menggambarkan kemampuan media rekam, menyimpan, melestarikan, dan merekonstruksi suatu peristiwa atau objek. Suatu peristiwa atau objek dapat diurutkan dan disusun kembali dengan media foto atau video. Dengan ciri ini, media memungkinkan suatu rekaman, kajian, atau objek yang terjadi pada waktu tertentu ditransportasikan tanpa kenal waktu. Yang kedua yaitu ciri manipulatif. Transformasi suatu kejadian atau objek dimungkinkan karena media memiliki ciri manipulatif. Kejadian yang memungkinkan membutuhkan waktu berhari-hari dapat disajikan dengan waktu yang singkat dengan teknik pengambilan gambar time-lapse recording. Misalnya bagaimana larva menjadi kepompong, kemudian menjadi kupu-kupu, dapat dipercepat dengan teknik rekaman fotografi tersebut. Dan yang ketiga yaitu ciri distributif. Ciri ini dari media memungkinkan suatu kejadian dapat dipindah melalui ruang dan secara bersamaan kejadian tersebut disajikan kepada para peserta didik dengan stimulus kepengalaman yang relatif sama mengenai kajian tadi. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada rekan saya Yuli yang telah memaparkan materi bagian A dan B. Selanjutnya materi yang C dan D akan dipaparkan oleh rekan saya Nizla. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat media pembelajaran baik secara umum atau khusus sebagai alat bantu pembelajaran bagi pengajar dan pembelajar. Yang bagian A, manfaat media dan sumber pembelajaran. Yang pertama, pembelajaran akan lebih menarik perhatian siswa sehingga dapat menumbuhkan motivasi belajar.
Yang kedua, bahan pembelajaran akan lebih jelas maknanya sehingga dapat lebih dipahami oleh siswa dan memungkinkan menguasai sampai mencapai tujuan pembelajaran. Yang bagian B-nya, manfaat media pembelajaran bagi pengajar. Yang pertama, memberikan pedoman arah untuk mencapai tujuan pembelajaran, dan yang kedua, menjelaskan struktur atau urutan pengajaran secara baik. Sedangkan yang C, manfaat media belajar pembelajaran adalah yang pertama meningkatkan motivasi belajar pembelajaran, dan yang kedua memberikan dan meningkatkan variasi belajar bagi pembelajar. Yang kedua, fungsi media pembelajaran. A. Fungsi atentis media visual merupakan inti, yaitu menarik dan mengarahkan perhatian siswa untuk berkonsentrasi kepada isi pelajaran yang berkaitan dengan makna visual yang ditampilkan atau menyertai teks materi pelajaran. B. Fungsi afektif media visual dapat terlihat dari tingkat kenikmatan siswa ketika belajar atau membaca teks yang bergambar. Yang C. Fungsi kognitif media visual terdapat dari teman-teman penelitian yang mengungkapkan bahwa lambang visual atau gambar memperlancar pencapaian tujuan untuk memahami dan mengikat informasi dan mengingat informasi atau pesan yang terkandung dalam gambar. Sedangkan yang D, fungsi kompensatoris media pembelajaran terlihat dari hasil penelitian bahwa media visual yang memberikan konteks untuk memahami teks membantu siswa yang lemah dalam membaca untuk mengorganisasikan informasi dalam teks dan mengingatnya kembali. Tujuan penggunaan media pembelajaran. Tujuan penggunaan media pembelajaran adalah memudahkan guru dalam menyampaikan pesan-pesan atau materi pembelajaran kepada siswanya agar pesan mudah dimengerti, lebih menarik dan lebih menyenangkan pada siswa. Yang selanjutnya, macam-macam media dalam pembelajaran Al-Quran Hadis. A. Media auditif, yaitu media yang hanya dapat didengar saja atau media yang hanya memiliki unsur suara seperti radio, kaset, dan rekaman suara. Penggunaan media auditif sangat efektif dilakukan bagi siswa yang berkecenderungan auditif, yaitu siswa yang mengandalkan kesuksesan belajarnya kepada alat pendengarannya. Yang B, media visual, yaitu media yang hanya dapat dilihat saja, tidak mengandung unsur suara. Yang termasuk ke dalam media ini adalah film slide, foto, transparansi, lukisan, gambar, dan berbagai bentuk bahan yang dicetak seperti media grafis dan lain sebagainya. Sedangkan media audiovisual yaitu jenis media yang selain mengandung unsur suara juga mengandung unsur gambar yang bisa dilihat. Misalnya rekaman video sebagai unsur film, slide suara, internet, dan yang lain sebagainya. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan dilihat dari kemampuan jangkauannya. Media terbagi menjadi satu, media yang memiliki daya liput yang luas dan serentak seperti radio dan televisi. Yang kedua, media mempunyai daya liput yang terbatas oleh ruang dan waktu seperti film, video, dan yang jenis sebagainya. Dilihat dari teknik pemakaiannya, media terbagi menjadi satu, media yang diproyeksikan seperti film, film strip, transparasi, dan lain sebagainya. Yang kedua, media yang tidak diproyeksikan seperti gambar, foto, lukisan, dan sebagainya. Dalam pembelajaran Al-Quran dan Hadis saat ini telah mudah sekali dijumpai media belajar yang dapat membantu tercapainya tujuan pembelajaran, mulai dari hanya bersifat audio sampai yang audiovisual. Sebagai contoh, dalam mengajarkan teknik membaca Al-Quran yang baik dan benar sesuai makhraj dan kaidah tajwid, maka saat ini telah banyak beredar CD atau yang lain yang sama yang berisi tentang cara membaca Al-Quran yang baik dan benar. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan saya yang telah memaparkan materi. Berikut adalah bagian penutup di mana kami menegaskan kembali pengertian dari media pembelajaran. Media pembelajaran adalah segala sesuatu atau alat dalam berbagai bentuk yang digunakan oleh seorang guru untuk mempermudah siswa untuk menerima materi yang akan diajarkan tersebut. Demikianlah presentasi kami pada hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah teman-teman berikan kepada kami sehingga kami dapat melakukan presentasi. Dan akhir kata kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.